Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Cipau dan sekarang nggak ada Denny. Kemana Deninya? Kemana Denny? Ntar mungkin di next episode Next kita bahas episode, insya Allah. Deni kemana. Jadi memang kadang kan kalau saya sebagai konten kreator itu pengennya bikin konten itu ya sekasampurna ide gitu. Konsepnya gitulah ya. Konsepnya jadi sakasampurna. Jadi hashtag sakasampurna. Jadi gini ceritanya, saya sama kawan saya ini yang namanya Iki ya, Iki Hap. Kita lagi ngunjungin teman, ngunjungin kawan. Nah, pas dikunjungin kawannya malah pergi. Ya otomatis bete kan ya? Ya, Bete nggak sih? sebenarnya bukan bete sih. Cuman what lah. Cuman what. What? Tapi nggak pakai tab kan? Ya enggak lah. What doang. What doang ya. Ya tapi nggak apa-apa. Jadi kan Santuy, semua santuy. jadi alhamdulillah kan di mode apa namanya pertengahan kesantuyan kita itu bisa dipakai buat cengengesan, Lebih manfaat lah. manfaat lah ya. Bermanfaat. Jadi sebenarnya kalau tadi kita di jalan gitunya perjalanan ke sini apa namanya suka ngobrol. Kadang ngobrol yang bermakna, kadang ngobrol yang enggak gitu kan, kadang ngobrol yang absurd gitu. Karena Iki ini beliau ini emang orangnya itu tipikalnya itu imajiner ya. Terus apa namanya tuh spontanitas Ya. spontanitas dan tidak bisa dipercaya. Ya maksudnya tidak bisa dipercaya tuh semacam wow sukar dipercaya gitu. Dipercaya. Luar biasa maksudnya kayak gitu. Punten ya Kang ya, saya sambil udut. Oh, sorry. Kemarin kan saya posting-postingnya di teman-teman WA. Di apa namanya, saya pengen subscribernya banyak kan, otomatis teman-teman saya broadcast tuh semua kan. Saya broadcast semua sampai akhirnya ada yang komen, waduh kontennya sambil ngudut. Cek saya teh biar menikmati hidup. Tapi memang kadang sebelum ngomongin jangka panjang gitunya, nanti itu pun satu orang pun kan gitu teman sendiri ngomen kadang rasanya itu jadi gimana gitu, maksudnya ketika ada yang kritik ya gitu, tapi sih nggak jadi Tapi soal itu kritikan membangun. berarti saya ini saya sekarang ngerokok apa jangan Merokok aja sih Merokok menurut aja. saya, soalnya saya ngerokok. Bukan gitu sih, besarnya bukan situ. Mau entah itu ngerokok sama enggak gitu, itu ya konsep gitu. Mungkin yang dilihat oleh teman Akang juga gitu ya. Iya. Seringnya melihat konsep yang tidak merokok. Iya, gitu. emang. Jadi ya ini cuman masalah sudut pandang kok. Sesimpel itulah gitu. jadi nggak apa-apa lah ya. Lagian saya juga kan bikin konten ini emang hati itu pengen, jadi kayak ada gerakan gitu, Iya. kayak ada protes gitu, kayak ada yang demo di hati itu, bikin sesuatu gitu, ulah sarewai gitu lah. Jadi emang nggak terlalu obsesi juga banyak subscriber, banyak tapi pengen juga gitu, Ya, tapi pengen. tidak terlalu obsesi gitu. Ya, kalau Jadi- kata bahasa Jawa mah alon-alon kelakon, pelan-pelan tapi pasti. Oh, jadi slow but sure ya. Slow but sure. Bahasa Inggris nama. Hmm. Jadi kawan-kawan muda ini kan si Iki ini juga YouTuber. Cuman ada cumannya ya. Ya, bukan YouTuber saya. Oh, apa? Masih semi Semi YouTuber. YouTuber. Bisa dijelaskan semi. Soalnya subscribernya masih belasan. Oh, belasan. Emang berarti YouTuber itu ada standarisasi, nah berarti Ki, emang gitu mah. Betul. Standarisasinya gimana kan? Standarisasinya ini sih menurut saya pribadi ya gitu. Ya. Yang pertama rutinitas dia buat konten. Rutinitas. Terus yang kedua aware dia tentang kreativitas di kontennya gitu.
harus kreatif. Betul. Terus yang ketiga, biasanya effort yang dia diberikan ke kontennya tuh semakin apa ya? Effort tuh apa sih Ki? Effort tuh upaya kerjanya gitu. Oh, Apa yang namanya tuh kerja kerasnya lah gitu. kerja keras harus. Jadi semakin meningkat lah gitu dari dia gambar videonya atau apanya kan sering kan kayak gitu. Misalkan YouTuber yang si Alam misalkan gitu yang udah terkenal sekarang, ketika dia nginjak jutaan sampai atau dia masih ratusan ribu tuh beda lah gitu kualitasnya. Beda Ya. kualitasnya. Jadi emang kayak ketika itu ada upaya untuk membenahi konten mungkin Betul. gitu. Hmm. Yang keempat, Biasanya orang-orang kayak gitu tuh apa ya bisa dibilang emang pengen titik penghasilan endingnya di perkontenan gitu. oh jadi punya Jadi penghasilan. full stack ya, full time lah. Jadi ada jauh udah itu jadi apa namanya? Istilahnya jadi karir saya di situ gitu. Jadi apa ya namanya tuh penghasilan utama lah gitu. Penghasilan utama di YouTube gitu. Ya, Itu yang keempat. Yang kelima udah segitu doang. ya masa kayak 1 2 3 kayak apa kayak pertanyaan Membaca, ya membaca belajar menghitung maksudnya. menghitung ya. Jadi YouTuber itu susah kayaknya berartinya. Karena yang pertama tadi kan apa namanya? Yang pertama bentar saya pikir-pikir. Masih lupa. Ini akibat kesantuyan kita ya. Kesantuyan kita. Gak di konsep, gak di apa ngobrol seayana gitu nya. Ya buat penonton juga mudah-mudahan dapat makna gitu ya dari obrolan kita ya. Dapat makna syukur, nggak dapat juga ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya, kita Tidak santuy. memaksakan gitu. Namanya juga diskusi santuy. Ya, benar nggak? Ya Terus, ada apa? kalau dipikir-pikir yang pertama itu ini apa sih effort bukan. Bukan yang ketiga apa? Ketiga ya. Itu ketiga saya masih ingat itu. Itu yang ketiga. Pokoknya gitulah dak gitu. Nanti tulis di komennya Ya, apa aja apa tadi aja gitu. dibilangin si Iki. Ntar kasih tahu saya lah. Jadi nanti dimunculin di sini nih channelnya si Iki itu namanya Pemikir. Pemikir, Pak. Pemikir. Jadi Anda juga kalau mau subscribe pasti mikir-mikir. Subscribe jangan ya, subscribe jangan. Tapi ceritain aja Ki soal konten ente Oh, biar siapa tahu kan. ya sebenarnya secara simpelnya mah konten orang gitu ya. Konten saya tuh sangat menantang. Maksudnya ekstrim gitu. Ya kayak tadi gitu. Pemikir gitu. Musuh aja mikir-mikir dulu contoh kayak gitu. Sangat menantang gitu. Susah sebenarnya bikin konten kayak gitu tuh gitu. Cuman ya intisarinya pada dasarnya sih lebih apa ya? Lebih mengajak untuk lebih kritis dalam menjalani hidup sih konten itu gitu. Kritis. Ini sih emang agak apa ya? Ngeri-ngeri sedap sih kalau ngomongin kritis atau tidak kritis. Karena nantinya setiap kita nemu nih satu persoalan, satu masalah gitu nih. Mau yang kecil atau mau yang besar kan jadi kritis itu kadang dilema Ki. Sebenarnya betul ya dilema sih. Jadi kritis itu ya tanpa sadar juga kayak apa ya? Kayak memperberat suatu hal gitu. Sebenarnya kritis tuh gitu. Iya, jatuhnya kayak gitu. Cuman kenapa saya berpikiran kritis itu penting juga gitu. Kadang kala gitu ya kalau misalkan orang yang kurang kritis gitu ya. Misalkan melihat ke arah atau apa ya berhadapan dengan masalah. Ya gampang judgementalnya gitu, gampang untuk ngejudge-nya gitu. Beda kan kalau orang yang kritis mah gitu, nggak ngelihat masalah itu tuh 100% salah atau gimana gitu, tapi dipikirin dulu gitu sampai ketemu intisarinya gitu, kenapa itu terjadi masalah kan kayak gitu. Ya kan kayak gini kasus waktu orang nggak kalau nggak salah waktu SMA. SMA kan si guru ada guru sejarah kan ya, guru sejarah. Lupa lagi namanya siapa tapi ini perempuan. Nah si guru sejarah itu lagi narangin ya sejarah ya, narangin sejarah. Sampai naranginnya tentang ini Pak. Di situ saya kritis Pak. Nanya gini. Bukan nanya, maksudnya dia ngepaparin tentang ilmu sejarah ya. Yang itu ilmunya itu teori Darwin Pak.
Saya di situ nggak tahu ya, meureun bedegong saya meureun gitunya. Waktu SMA tuh saya bedegong gitu. Jadi saya nanya, "Ibu," cek saya teh gitu kan, "Ibu, terus hubungannya Nabi Adam gimana Ibu?" gitu kata saya. Si ibunya bengong. Sampai akhirnya gini jawabnya, ya gini aja kata si ibu teh. Buat yang muslim misalnya, buat yang beragama Islam gitu. Ya manusia itu ya diciptakan yang pertamanya Nabi Adam. Terus saya kritis deh kan, saya bedegong gitu, saya nanya deh ke si ibu, "Ari ibu muslim lain?" gitu. Pakai kerudung si ibunya. "Iya, sana ibu muslim." "Jadi ibu percaya yang mana teorinya?" "Ya yang Nabi Adam sana." Ya gitulah maksudnya, kalau dipanjangin lagi panjang sebenarnya kan ya. Iya, paham. Tapi kan, nah kadang gitu, jadi kritis tuh gitu Pak maksudnya. Tapi itu sebuah pola sih sebenarnya, pola pembelajaran sih kalau menurut saya pribadi mah. Memang pada dasarnya awal gitu ya, itu kan ketika menginjak SMA ya? SMA. SMA. Tapi coba itu diimplementasikan di saat sekarang gitu. Pasti kan bahkan lebih berpikirnya tuh lebih luas lagi gitu, nggak sampai tiba-tiba kayak tadi kan gitu. Ya itu hasil dari berpikir kritis kan seperti itu gitu. Iya, kadang kalau mikir kritis kadang suka apa, misalkan ada di berita-berita gitu ya, di news di YouTube kadang suka ada kan gitu, di Instagram lain-lain kan suka, di WA aja, di story WA kadang suka ada yang ngebagiin tentang berita-berita gitu kan. Di situ kekritisan saya muncul Pak. Dan kadangkala ketika saya ingin apa, nah namanya gini ya, ingin menyanggah sesuatu gitu kan, ingin apa, ngobrol sesuatu atau menyampaikan sesuatu gitu kan, terus saya sampein gitu kan, keluh kesahnya gimana, terus hasil kritis apa namanya tentang satu masalah kayak gimana, tapi kadang-kadang itu yang hadirnya itu penolakan gitu, ngerti nggak? Paham. Niatannya mah untuk mendapatkan jawaban keluh kesah, tapi pada akhirnya dapat penolakan. Iya itu, jadi bingung juga gitu. Jadi bagaimana kita menempatkan kritisisme ini gitu kan dalam hidup gitu. Orangnya gini, waktu bikin channel Siro TV ini kan, kalau secara pribadi emang orang suka apa namanya, pengennya mah tadinya bahas-bahasan politik gitu kan. Iya. Yang kayak gitu kan. Cuman dipikir-pikir gitu, ya orang nggak kompeten di situ gitu kan. Tapi memang suka ada juga sebenarnya, kalau memang lagi isu apa nih gitu yang rame, memang suka juga sebenarnya, pengen apa, berteriak gitu bahasanya. Apa, menyampaikan aspirasi kadang suka gitu. Jadi pengennya begitu tadinya gitu. Ya nggak tahu ke depannya si Siro TV kayak gimana ya, tahu walau alam. Ya kan sebenarnya gini, seorang yang banyak ilmunya gitu, atau orang di bidang keilmuan gitu ya, berbicara tentang paus contohnya kayak gitu ya. Nggak bener paus apa gitu. Ya maksudnya tentang mengapa paus sekarang semakin besar sedikit gitu. Oh, ini teh paus ikan. Ikan paus ya. Oh, ikan paus. Ya. Kirain paus yang di sana. Oh, ya maksudnya ikan paus gitu. Ini ikan paus gitu ya. Semakin kenapa di dunia ini ikan paus semakin dikit gitu. Itu ada orang yang ngebahas kalian gitu. Terus dia-upload di YouTube. Keahlian. Maksudnya ahli di bidang paus, terus dia upload di YouTube gitu. Belum tentu bisa booming. Ya emang benar. Betul kan. Tapi ya kalau misalkan influencer gitu ngebahas itu, walaupun dia bukan seorang keilmuan, cuman berbasis data Mbak Google gitu contoh gitu ya. Itu bisa dijamin banyak lah yang nonton gitu kalau seorang influencer. Jadi ya gini, kalau menurut saya pribadi sih pembahasan itu tuh universal sih. Maksudnya nggak ada batasan gitu. Maksudnya nggak ada sekat, misalkan kamu ngebahas ini harus ada ilmunya di situ gitu. Nggak juga harus mesti kayak gitu sih kalau menurut saya pribadi gitu. Soalnya manusia punya hak untuk berpendapat. Oke, setuju saya tentang itu. Kan di situ gitu ya, poin yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan itu bisa menjadi sekat gitu ya, ya menurut saya sih hak manusia yang bebas berpendapat itu gitu ya, udah cacat gitu. Kalau misalkan ada batas. Betul, iya. Kalau menurut saya pribadi gitu. Tapi
maksudnya gini, setidaknya pakai sumber atau apa gitu. Jangan apa ya, mungkin jangan asal bunyi lah contoh gitu. Jangan asbun. Iya emang itu juga salah satu yang orang pegang sampai sekarang Ki ya. Maksudnya orang ngomong sesuatu memang istilahnya walaupun nggak pinter-pinter banget gitu, tapi memang sukanya nyiapin data-datanya dulu gitu. Maksudnya ini kredibel apa enggak gitu. Ini faktual atau enggak gitu maksudnya. Walaupun emang namanya manusia ya gitu, saya juga kadang ngeluarin sesuatu informasi atau apapun itu kadang memang kalau ditanyain tentang sumbernya, source-nya gitu, emang kadang orang suka ngacapruk gitu. Yang penting mah modal yakin deh. Modal yakin. Ya kan kayak gini aja lah, contoh kasusnya tuh banyak lah yang masalah berpendapat itu dimasalahkan gitu kan. Iya. Contohnya kayak kemarin tuh yang dokter yang pernah ngebahas COVID itu nggak pernah ada. Ya, iya tahu. Siapa itu dokter? Ya pokoknya itulah salah satu dokter gitu ya. Dari keilmuan good. Maksudnya apa gelarnya dokter kan gitu. Dokter, bro. Terus ya kalau dari background atau tracknya jangan dibicara ya, maksudnya keren lah gitu. Tapi ya karena dia hanya seorang yang memiliki ilmu gitu, ya belum tentu orang bisa percaya gitu. Beda kalau influencer gitu. Iya tapi di situ juga sih kalau misalkan lihat presentase mungkin orang termasuk orang yang support loh, ngedukung dia gitu maksudnya. Iya. Tapi memang kalau misalkan lihat presentasi persenan gitu. Ya memang mungkin banyaknya orang yang nggak suka gitu kan. Tapi kan balik lagi Ki di sini itu ini yang jadi orang persoalkan. Ini kan kalau berbicara dengan akal sehat mungkin bagi orang ya, orang yang berakal sehat, orang yang asasnya itu tentang ingin sesuatu yang benar gitu, maksudnya gitu kan. Sebetulnya kan bisa objektif menilai sesuatu gitu. Tapi yang jadi persoalan itu kan kadang media gitu, punten ya gitu. Tapi memang kadang media itu seperti ada kepentingan di baliknya gitu, maksudnya ngerti nggak? Ya jelas itu mah. Misalkan contohnya entah itu benar atau enggak si dokter yang tadi kan bisa jadi kan ketika dia benar disalahkan. Bahkan ada juga yang salah dibenarkan gitu oleh yang namanya medium ini kan, media digital, apalagi era sekarang gitu. Menurut ente gimana Ki? Sebenarnya gini sih, kalau misalkan mengacu kepada media gitu ya, sebenarnya mah misalkan gini ya, media itu membikin seolah-olah dokter ini salah gitu mengenai COVID ini nggak ada gitu. Ya bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu ya. Tapi bagaimana gitu? Kalau misalkan ternyata gitu ya, maksudnya kita bicara perandaian gitu ya. Misalkan ternyata media ini mendukung dokter ini gitu. Malah sebenarnya COVID itu ada gitu, tapi tiba-tiba jadi nggak ada gitu. Karena media itu mendukung dokter ini gitu. Sebenarnya kan sama-sama saja kan sebenarnya gitu. Maksudnya intisarinya gimana media kan kayak gitu. Tapi ya maksudnya kalau menurut saya inilah pentingnya kritis gitu. Pentingnya kritis, terus pentingnya jangan sungkan untuk mengeluarkan pendapat gitu ya. Nah ini untuk melatih kita gitu, melatih kita misalkan contohnya kalau misalkan dokter itu tidak ngomong seperti tadi gitu ya, misalkan COVID itu nggak ada atau apa gitu ya, mungkin ya banyak orang atau yang berpikir sedemikian gitu ya, tertutup gitu, soalnya takut salah atau apa gitu. Tapi karena ada orang yang ngomong kayak gitu, jadi berani. Mereka jadi berani. Ya bukannya berani untuk bikin jadi sebuah gerakan atau apa, bukan gitu. Tapi ya untuk lebih meneliti gitu. Mana yang hoak, mana yang benar. Contoh kan kayak gitu kan. Ya itu kalau jadi ya maksudnya rakyat Indonesia tuh kalau ada hal kayak gini tuh memompa otak tuh jadi tidak bisa didoktrin dengan gampang gitu. Lama-kelamaan gitu. Orang juga sih salah satu orang ya sebagai warga negara juga gitu kan. Orang-orang yang memang menjunjung tinggi sebetulnya kita itu harus terbuka secara cara berpikir gitu kan. Secara cara berpikir kita harus terbuka, harus objektif gitu, harus kritis gitu kan. Karena memang kalau lihat kita kan rakyatnya itu gitu, masyarakat apalagi kayak kita gitu ya, orang-orang muda, maksudnya agak gimana ya lihatnya gitu. Kalau lihat satu permasalahan atau lain sebagainya yang berat ataupun yang kecil, rata-rata mereka itu bersikap bodoh amat gitu Ki. Ngerti nggak sih?
Itu kan orang jadi pertanyaannya gini, mereka bersikap bodoh amat itu karena apa gitu? Ya kalau ke teman tuh gini, bersikap bodoh amat karena kurang ngepek ke kehidupan dia sebenarnya kalau secara langsung gitu. Oh iya sih, bener juga. Tapi kalau misalkan secara tidak langsung sebenarnya berefek gitu sebenarnya. Tapi kan orang itu kebanyakan tuh ya ngelihatnya tuh jangka yang sekarang, zaman sekarang gitu. Nggak ngelihat kedepannya kayak gimana. Iya sih. Kebanyakan kayak gitu. Kenapa orang anak muda gitu ya banyak yang terjerumus misalkan hal negatif. Mau itu tentang pinjol kemudiannya. Kalau enggak tentang apa namanya tuh dugem atau apa ya? Ya pemerkosaan atau apa gitu. Itu kan rata-rata ranknya gitu ya. Anak muda yang melakukan gitu. Ya emang. Kenapa? Mereka kan masa bodoh sama masa depan gitu. Maksudnya ya yang mereka yakini, yang mereka percaya, yang mereka jalan itu yang masa sekarang gitu. Yang penting enak buat sekarang mungkin gitu ya. Iya. Bisa jadi gitu gak sih? Ya mentaknya yang apa Kang pertanyakan itu kurang apa namanya itu kurang efek ke anak muda gitu. Soalnya gitu sih menurut saya jawabannya gitu. Soalnya ya anak muda tuh nggak pernah mikirin jangka panjang gitu. Iya. Padahal kan dulu kan pernah ada tokoh yang ngomong kayak gini kan, sebetulnya kalau ingin merubah sesuatu gitu kan, motor utamanya itu pemuda kan, ngerti nggak? Kalau pengen ngerubah jadi lebih baik gitu kan, itu motoriknya yaitu anak-anak muda gitu. Cuman kan yang di persoalan ya itu tadi, masalahnya sekarang, misalkan gini konten-konten ini aja Siro TV sekarang kan, kalau misalkan secara medium orang-orang nonton gitu kan lebih suka yang mana? Nonton yang edukatif kayak gini misalkannya, yang penuh dengan informasi, atau lebih ke misalkan gitu ya tentang pribadi-pribadi influencer gitu. Ngerti nggak? Itu kan jadi tolak ukur juga Ki. Mereka itu lebih banyak nonton ke sana daripada ke sini gitu. Nah maksudnya pemuda sekarang itu kayak gitu. Itu jadi lumayan sih bagi orang PR gede gitu. Apa orang harus terkenal dulu dengan misalkan Siro TV bikin suatu konten yang emang apa nyeleneh, atau kalau bahasa entertainment itu apa namanya bikin, kalau suka bikin apa sesuatu yang gimmick atau ya yang bikin mereka jadi apa cepat naik gitu. Oh, kalau menurut saya pribadi gitu ya, keberhasilan seseorang tuh ya, keberhasilan seseorang gitu ya, gimmick itu cuma 2%, 5% kalau menurut saya pribadi. Soalnya banyak loh yang mencoba pakai gimmick apa gitu, ada yang nggak muncul sama sekali gitu, maksudnya nggak naik gitu. Ada yang emang naik gitu, ada yang emang blunder kan gitu kan. Ya. Jadi intinya gini sih kalau menurut saya tuh nah ini kenapa mental itu penting gitu, mentalitas gitu. Soalnya kadang-kadang orang itu gitu ya, ketika udah nyaman di zonanya gitu ya, misalkan repeat it, bikin suatu hal gitu, walaupun itu kurang gitu ya, karena mentalitasnya bukan mentalitas explore atau apa gitu ya, ya stagnan biasanya, banyak orang seperti itu. Tapi ya ada juga gitu, karena terlalu explore nggak fokus gitu, jadi ngaco kontennya gitu. Iya bisa jadi. Kan kayak gitu. Jadi hal yang terbaik tuh ya apa ya, harus bisa mengimbangi gitu antara explore dengan konsistenitas gitu. Bukan masalah gimmick sih kalau menurut saya tuh, kalau misalkan emang pengen naik mah. Kalau ente saran buat Siro TV nih gimana? Saran ente pribadi, personal ente buat Siro TV gimana sarannya? Kalau persoalan orang gitu ya, hal seperti ini harus dikonsistenin gitu. Tapi di sisi lain harus banyak explore. Betul ya. Explore-nya bukan di bidang making video juga gitu ya. Soalnya kan mau nggak mau gitu ya, kalau misalkan terjun di YouTube sebenarnya peranannya tuh nggak cuman kita making video aja gitu, kita nulis caption yang menarik juga ngaruh gitu. Kita mempelajari hashtag juga ngaruh. Ya maksud saya tuh seperti itu, explore tuh gitu. Ya kayak orang sih kadang males bikin caption, males bikin hashtag. Kadang-kadang kayak gini, ini lucu juga sih, ini obrolan saya sama teman saya, ada teman saya pemusik juga gitu ya, dia ngomong kayak gini, sebenarnya kalau dibilang enak mana zaman dulu sama zaman sekarang bermusik gitu ya, kalau menurut teman saya enakan zaman dulu.
Kalau zaman dulu mah segalanya musik itu cuma tinggal kualitas gitu. Udah, sisanya biarkan ahli yang itu. Yang turun tangan. Tapi zaman sekarang gitu, pemusiknya dituntut gitu. Jadi ahli marketing juga. Ya, jadi all in semua. Betul, jadi ahli misalkan apa ya public speaking, ahli ya pokoknya banyak gitu. Lain-lain gitu. Jadi peran-peran pendukungnya tuh cuman benar-benar jadi peran pendukung gitu. Kalau zaman sekarang mah gitu. Ya itu yang disebut era apa ya namanya tuh? Teknologi 4.0 kan gitu. 4.0. Ya. Teknologi industri kalau nggak salah. Kan? Iya, emang sekarang itu kan teknologi Iya. sangat pesat gitu kan. Dan ini prediksi saya gitu, habis teknologi industri 4.0 gitu. Ada zaman lagi namanya cyberpunk. Kalau kata saya pribadi. Itu apa itu cyberpunk? Jadi gini, kalau cyberpunk tuh sebenarnya mah itu tuh ada karya seseorang bikin novel gitu namanya cyberpunk, di mana itu tuh mereka tuh balik lagi ke zaman yang segalanya tuh etos kerjanya tuh mandiri, DIY. Jadi kan punk itu kan mengacu pada kemerdekaan kan gitu ya, lebih Ya, apa ya? punk kalau banyak versi sih kalau yang orang tahu di Amerika punk itu kan pertama kali kan itu majalah ya. Majalah itu di zamannya si Biggie B. Itu punk itu berandalan, punked gitu. Jadi berandalan. Kalau di Inggris memang punk itu lebih kepada kebebasan berpendapat gitu. Ya banyak hal lah gitu. Yang kalau di Indonesia punk itu ya itu. Tapi ya secara apa ya maksudnya? Secara simpelnya gitu ya. Era cyberpunk tuh seperti ini kan. Orang tuh ntar di mana-mana tuh nggak punya rumah. Terus? Tapi dia tuh punya portable rumah, tinggal lempar sekali pencet langsung muncul rumah. Simpel itu gitu. HP bikin sendiri. Ya kayak gitu cyberpunk gitu. Ya, jadi kayak di film-film ya. Ya, tapi ya maksudnya mereka tidak memikirkan lagi misalkan teknologi hype gitu enggak. Cuman ya mereka memikirkan kebebasan gitu. Jadi teknologi dipakai untuk kebebasan gitu. Oh gitu. Ya, kalau di cyberpunk sih. Ngeri juga ya. Ngeri gak sih? Ya ngeri-ngeri menarik lah kalau misalnya. Ngeri-ngeri tapi menarik. Ya, Kalau bener kayak gitu kan. Soalnya kan kebayang aja gitu ya, misalkan orang jadi apa ya? Jadi tipikalnya tuh benar-benar kalau yang saya baca di novelnya gitu ya, kalau nggak di filmnya atau di gamenya gitu ya, orang rata-rata manusia tuh 100% mereka tuh berjiwa adventure. Jadi nomaden. Jadi rata-rata enggak kayak kita kan sekarang rumah di Ya, mana kan misalnya gitu. udah kan kayak gitu. Tapi ntar mah nomaden gitu. Ya kenapa saya berprediksi seperti demikian gitu ya. Ngelihat era teknologi 4.0 aja yang sekarang gitu ya. Udah sangat-sangat high gitu. Udah maksudnya apa ya? Segalanya tuh simple gitu. Tinggal dikit lagi sih sebenarnya gitu. Tinggal dikit lagi. Terus kalau gini kan orang kan bikin channel ini kan Siro TV emang buat edukasi kawan-kawan ya biar apa namanya bisa terintegrasi antara akal dan hatinya itu terintegrasi menjadi sehat gitu kan, maksudnya ketika melihat sesuatu itu memang bisa objektif, bisa apa berani untuk apa namanya menemukan sesuatu, memilih sesuatu, kemudian memang berani mengungkapkan sesuatu juga tentang sesuatu yang memang itu tuh harusnya seperti itu gitu, maksudnya tentang kebenaran lah gitu, tentang aspek-aspek itu. Kayak gini misalkan kan orang yang tinggal di zaman sekarang dengan teknologi yang seperti ini kan, orang mah kan gini, teknologi itu kan maksudnya memang dari hari ke hari itu berkembang seiring dengan memang manusianya sendiri yang memang rasa penasaran terhadap sesuatu yang baru itu tinggi gitu. Malah kalau dikatakan sampai ke 5.0 atau apapun namanya itu cyberpunk itu memang berkemungkinan. Cuman yang orang garis bawahi di sini tetap aja gitu. Orang itu punya batasan. Maksudnya gitu. Bebas itu boleh bebas gitu. Bebas itu boleh bebas. Tapi ada bahasa itu kalau nggak salah dari Kang Hap ya bahasa itu. Kita tuh harus bebas tapi bebasnya itu yang teratur. Ya paham. Kebebasan yang teratur. Nah, makanya orang bikin Siro TV official ini supaya kita bisa bebas, bisa merdeka gitu. Cuman teratur gitu maksudnya. Ya teratur di sini kan
seorang yang yakin, sangat mengimani tentang bahwasanya akal kita disempurnakan itu kan bisa membuat ABCD itu kan oleh Allah ya, oleh yang Maha Mencipta, punya hati Allah yang nyiptain, punya rasa gitu, sensitivitas gitu kan. Terus punya apa namanya ya, anggota badan ini kan itu kan dari Allah gitu. Makanya salah satu orang yang yakin bahwa dengan tadi potensi tadi yang hadir itu justru kita itu harusnya bisa namanya korelasi dengan kemajuan teknologi yang ada gitu. Enggak gini loh, enggak gini menjadi seorang yang religius, menjadi seorang yang muslim gitu kan. Enggak juga harus ngejauh dari teknologi. Betul, setuju saya. Nah, orang tuh Sirop TV official itu pengennya ke sana arahnya tuh gitu. Supaya orang-orang itu integral di setiap bidang. Maksudnya misalkan di bidang sekarang itu media disebut digital gitu kan. Digital, ya. Harusnya mereka masuk ke situ. Terus di seni gitu kan. Saya termasuk orang yang menyukai musik. Menurut saya gitu, musik itu justru jadi medium saya untuk lebih dekat kepada Allah gitu. Oh iya. Dengan musik gitu, berkarya, membuat karya gitu kan. Bahkan bisa jadi di dalamnya itu memasukkan lirik-lirik yang memang mengajak kepada gimana cara berpikir sehat gitu. Nah kan banyak juga bahkan kawan-kawan terdekat orang yang katakanlah gitu ya, mereka alhamdulillah mulai mendekati gitu kan. Maksudnya posisi orang kan pasti akan ada posisi di mana saatnya mereka itu down dan akhirnya menemukan Tuhannya gitu. Geus hari hijrah lah kasarnya gitu kan. Tapi yang jadi persoalan bagi orang itu banyaknya itu teman-teman orang itu ketika berhijrahnya itu meninggalkan yang mereka katakan itu keduniawian, teknologi, musik gitu, terus bahkan menjadi pengusaha sukses misalkan gitu, atau apapun itu, mereka banyaknya menjauh gitu. Lamun orang justru sebaliknya, justru orang tuh ketika menjadi seorang muslim yang dimodali oleh Allah potensi yang tadi justru harus integral, malah orang harus bisa intinya bersaing dengan orang-orang di luar kita gitu ya, bersaing di bidang itu Ki. Orang sih gitu orangnya gitu. Ya punten ya buat teman-teman yang memang seperti itu ya mangga itu jalanin juga, maksudnya proses hijrah kalian dengan proses seperti itu ya mangga gitu. Yang pasti kan orang orang seperti ini tapi orang nggak ninggalin sholat gitu. Orang nggak sampai nggak sampai menyalahi syariat yang begitu besar, enggak juga gitu. Ya sok aja jalanin gitu maksudnya. Tapi cara orang gini, menurut anda gimana Ki? Itu fan-fan aja sih, soalnya gini ya, kalau menurut pandangan saya tuh spiritualisme itu bagian aspek yang sangat pribadi gitu, kalau menurut saya pribadi gitu ya. Cuman ya itu walaupun aspeknya pribadi gitu ya, kadang-kadang lucunya gini, emang ranah spiritual tuh gitu ya, keagamaan gitu, itu kan sendiri gitu pribadi. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita lagi resah karena suatu hal gitu ya, kita lupa gitu, atau kita malah malas gitu, misalkan minta ketika lagi beribadah sholat misalkan salah satu contoh gitu ya, misalkan ya Allah besok saya harus kumaha gitu ya, besok saya apakah harus bikin YouTube atau enggak gitu. Jarang yang kayak gitu. Iya benar gitu. Tapi kayak gini, maksudnya gini, orang paham gitu ya kenapa yang hijrah itu menjauhkan diri rata-rata gitu ya, menjauhkan diri kepada duniawi, karena kan banyak anggapan dari Al-Quran atau apa gitu ya, kalau dunia itu fana gitu, hidup hanya sementara kan seperti itu gitu. Betul. Malahan itulah indahnya Al-Quran kalau menurut saya pribadi gitu. Maksudnya gini, di satu sisi ketika ada baca-bacaan seperti itu gitu ya, tapi di sisi lain Al-Quran juga menyuruh kita untuk berpikir secara sehat, kritis gitu. Kan kayak gitu ya sebenarnya, kan ada kan gitu ya. Ada salah satunya ayat tentang tabayun. Ya, tabayun kan, itu menggali informasi sedemikian jelas gitu. Itu keindahan Al-Quran kalau menurut saya pribadi. Jadi karena emang bahasanya banyak tafsir kayak gitu, jangan misalkan dunia hanya sementara kayak gitu ya. Jangan tiba-tiba itu jadi deklarasi udah itu yang benar. Jangan kayak gitu sih kalau menurut saya pribadi gitu. Cari tahu, soalnya kan kalau menurut saya tuh saya pernah dengar dari teman ada istilah gini, kalau Al-Quran tuh dipahami tuh gampang gitu, tinggal baca aja pembuka sama akhiran. Dalam setiap
apa namanya tuh, surat kan kayak gitu. Intinya kan di situ gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh terfokusnya tuh ke satu ranah gitu. iya emang gitu Kan rata-rata gitu. Coba bisa digali kayak gitu-gitu. Pasti bakalan ngelihat gitu keindahan Al-Qur'an itu seperti apa kayak Iya. gitu. Menurut saya pribadi gitu. Jadi ya maksudnya apalagi dengan hadirnya teknologi gitu ke duniawian kayak gini, terus kita merasa kalau itu terlalu panas atau apa, ya kalau menurut saya pribadi sih sayang gitu Iya. gitu mengurangi keindahan Al-Quran kalau menurut saya gitu. Iya. Kalau mereka tidak menggali lah gitu. Kan gini, yang orang sampai sekarang itu cari gitu kan, apa sih yang jadi penyebab mereka sampai artinya bisa mengklasifikasikan bahwa keduniaan itu harus dijauhi gitu kan. Ternyata memang mungkin gitu ya, mungkin salah satunya itu oriented of life itu sendiri gitu. Jadi orientasi hidupnya itu kan gini ya, kita semanusia itu diciptakan di bumi oleh Allah gitu kan, dan nantinya bakal kembali ke Allah gitu kan di akhirat gitu kan. Setelah di bumi tadi fana kan, ada jangka waktu. Justru bagi saya itu gini, kita mau kembali nanti gitu ya, nanti kita mau kembali ke akhirat kepada Allah gitu, justru kan ladangnya itu kan, ladang beramalnya itu, ladang kita mencari sesuatu gitu kan, berkarya itu kan justru di bumi Pak gitu, maksud orang tuh. Justru yang orang pahami itu gini, kita itu harus di bidang apapun itu kita berdiri sebagai seorang muslim gitu, maksudnya memakai pakaian atau jubah kemusliman kita di bidang apapun gitu. Menurut orang sih gitu. Misalkan kan kebanyakan mereka itu gini nih ya, mungkin jadi salah cara pandang. Menjadi seorang muslim itu gitu misalkan ya, harus berpakaian A misalnya gitu. Harus rajin ritualnya gitu kan, harus terlihat di hadapan orang gitu kan. Harus ABCD gitu kan. Tapi yang sisi-sisi lain itu nggak kelihatan gitu, maksudnya jadi cuman sisi doang, sebelah doang mana gitu. Kalau orang justru gini, orang menjadi seorang muslim justru harus misalkan di kesenian, di apapun harus bisa namanya tuh terbaik misalkan gitu. Di usaha harus terbaik gitu. Di keluarga harus terbaik, di kemasyarakatan harus terbaik gitu. Di teknologi harus menguasai gitu. Menurut orang sih gitu, menjadi seorang muslim itu. Nah sekarang kan yang jadi persoalan jadinya itu lebih kepada urusan ritualisme, ubudiyah saja yang mereka anggap itu penting gitu untuk bekal di akhirat. Itu nggak salah juga sih menurut orang. Cuman kalau gitu doang sih nggak asa-asa gimana gitu maksudnya. Ya maksudnya apa ya? Dan sponsornya haus ya mas. Haus, emang bener haus ya. Ya paham sih orang terminologinya Akang gitu mengenai hal ini. Maksudnya keresahan Akang gitu mengenai hal ini, paham sih. Ya itu sebenarnya mereka juga nggak salah gitu. Iya. Kan Iya emang gitu, orang nggak bilang gitu. salah gitu. Ya cuman kan ini tuh semacam kayak apa ya? Keresahan gitu. Iya, ini cuma keresahan gitu. personal. Soalnya gini, ya ini mah setiap orang kan bebas untuk memiliki pendapatan, berpendapat, pandangan kan kayak gitu. Contohnya pandangan saya tentang kiamat saja gitu ya. Emang gitu, kiamat itu adalah hari akhir gitu, hari yang sangat menakutkan dan banyak orang kembali ke jalan yang benar karena ya hidup sebentar lagi atau gimana kan kayak gitu. Tapi ya kalau menurut saya pribadi gitu ya, hari kiamat itu tuh untuk menekankan kita jangan sampai ketika mendekati hari kiamat gitu ya, bumi itu tidak baik-baik saja gitu. Jangan sampai misalkan emang kita orang Islam gitu ya, sebelum kiamat, setelah kiamat tuh ternyata Islam udah kalah. Jangan sampai kayak gitu. Yang maksud saya tuh poinnya kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi mengenai kiamat gitu, kiamat tuh semacam limit. Ketika udah selesai limit, angka baiknya kita bagusi, kita perindah dan berikan gitu. Nih udah bagus nih. Iya emang. Setuju orang. Itu pandangan orang ya kiamat iya, ya. Emang gitu.
Ya ibarat kita ingin membuat sesuatu gitu kan, memperindah sesuatu, memperbagus sesuatu gitu kan. Kalau udah punya tekad, udah punya upaya malah dilangkahkan gitu. Kemudian lipinnya habis ya. Jadinya kecewa juga. gitu. Iya, apalagi ini berbicara tentang umum ya, Islam umum, Islam yang mendunia gitu. Harusnya sebelum limit itu terjadi gitu kan, sebelum kiamat terjadi kita itu berkarya Pak gitu kan. Betul. Harusnya kita memperlihatkan diri kemusliman kita itu di hadapan orang-orang itu kayak gimana gitu. Ya bukannya berarti mengajak kita jadi otoriter ya secara Ya enggak juga bukan. gitu. Tapi ya maksudnya setidaknya kita tuh punya etos kerja karena tahu gitu dunia ini hanya sementara, bukan karena tahu dunia ini sementara kita jadi hopeless gitu. Betul. Lebih gitu sih orang mah yang apa ya, pandangan orang, kalau ini pandangan orang ya, pandangan orang yang menurut saya tuh karena udah mendengar dunia ini hanya sementara jadi hopeless untuk bisa apa ya namanya tuh, bisa upgrade diri gitu. Iya. Mungkin gini sih, untuk penutupan juga ya nggak apa-apa ya kita batasi aja. Pesan segmen ini gini aja sih, sederhana. Kita itu sebagai seorang muslim memang harus mementingkan urusan ukhrawi, urusan akhirat. Tapi ingat kata Allah, itu yang harus diutamakan itu adalah tujuannya, orientasinya. Orientasi kita memang harus ke akhirat. Jangan sampai orientasi kita dunia. Tapi ingat, kita hidup di dunia. Artinya kita untuk mencapai akhirat nanti, yang kekal nanti, yang abadi nanti gitu kan. Justru ladangnya itu sekarang di dunia. Maka kata Allah apa? Barang siapa yang memang orientasinya itu akhirat, maka dunia itu bakal mengikutinya gitu. Bakal ngikuti, Bos. Tapi jangan salah kaprah juga. Jangan karena orang hidup di dunia posisinya itu kita lebih hubu dunia, lebih cinta dunia. Enggak juga gitu. Enggak aja kayak gitu. Cuman orang lebih ke untuk mengejar akhirat itu pakai mediasi kita di dunia itu di bidang apapun, kawan-kawan di bidang apapun itu terjunnya gitu, justru harus berkarya di sana gitu. Buktikan kita itu sebagai seorang muslim yang bisa integral di segala aspek. Betul. Gitu sih menurut orang. Ya kalau saya tuh gini loh, ya ini sebagai penutup juga ya. Ya kalau misalkan pandangan saya pribadi sih, dunia itu tuh patut kita cintai gitu, karena itu berasal dari Sang Maha Kuasa. Betul. Allah gitu. Teknologi juga patut kita cintai gitu, jangan dijauhi, karena itu juga secara langsung dari Allah juga gitu. Ya itulah maksudnya, jangan sampai pilih-pilih lah gitu gitu. Intinya kayak gitu, kita harus terima dan manfaatkan gitu. Iya, manfaatkan gitu. Ya. Dengan yang cara yang halal. Ya itu asalkan katakan gitu, orientasinya harus tepat lah gitu. Iya, siap. Mantap. Alhamdulillah malam ini malam ya. Jadi nguploadnya ini sebenarnya bisa jadi kapan aja tapi ini lagi malam ya. Alhamdulillah dapat. Mudah-mudahan yang nonton juga punya dapat makna, dapat sesuatu yang mudah-mudahan gitu sih. Dan jangan lupa di-subscribe ya, di-share ke teman-temannya kalau ini memang manfaat buat kawan-kawan. Mohon dukungannya juga buat kami dan mudah-mudahan kita tetap konsisten di per-YouTubean yang mengedukasi ini gitu. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.